Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Mulyani dengan NIM 19612100 dari kelas Manajemen Pagi 1, mata kuliah Manajemen Resiko. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review dengan judul Analisis Manajemen Rantai Pasokan dan Konsep Penerapan ERP pada UMKM Kain Tenun Khas Tarutung di Kota Batam. Baiklah, masuk pada latar belakang. Rantai pasok atau yang dikenal dengan supply chain merupakan rangkaian aktivitas yang melibatkan proses transformasi dan pendistribusian bahan baku dari awal hingga menjadi barang yang dapat dikonsumsi oleh konsumen. Usaha mikro, kecil, dan menengah biasanya disebut dengan UMKM, yang merupakan pelaku bisnis yang beroperasi pada bidang usaha yang mencangkup kepentingan masyarakat. UMKM Kain Tenun Khas Tarutung di Kota Batam merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang produksi kain atau sarung tumtuman khas suku Batak yang terkenal pada umumnya dari Tarutung, Tapanuli Utara. UMKM ini telah beroperasi sejak tahun 2018 dan menyalurkan produknya ke berbagai daerah sesuai dengan permintaan konsumen. Baiklah, hasil dari review jurnal dengan judul Analisa Manajemen Rantai Pasokan dan Konsep Penerapan ERP pada UMKM Kain Tenun Khas Tarutung di Kota Batam, dengan jurnal Pendidikan Tambusai. Volume dan halamannya yaitu volume 6 nomor 2 tahun 2022, halaman 8974 sampai 8978. Penulisnya yaitu ada 10. Pertama, Windy Octaviana Manurung, Divan Irene Juwita Depari, Angel Cutivani Verina, Kevin Luis Ricardo, Arini Alfa Mawaddah, Fendi Chuandra, Immanuel Zai. Reviewer itu saya sendiri, Maya Mulyani dengan NIM 19612100. Review pada tanggal 12 Oktober 2022. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa manajemen rantai pasokan serta memberikan konsep penerapan sistem ERP pada UMKM Kain Tenun Khas Tarutung. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemilik UMKM, pada masa pandemi, UMKM Kain Tenun Khas Tarutung memiliki kendala dalam proses pemesanan bahan baku karena tidak efisiennya serta tidak terintegrasinya proses bisnis dalam UMKM Kain Tenun Khas Tarutung sehingga berdampak pada penjualan. Subjek penelitiannya yaitu wawancara dengan pemilik dan karyawan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif berupa wawancara. Metode wawancara merupakan percakapan yang memiliki tujuan tertentu dan dilakukan oleh peneliti dan responden secara langsung. Cara dan alat mengukur. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang menggunakan studi dokumentasi untuk mempelajari dokumen berupa jurnal ataupun buku yang berhubungan dengan manajemen rantai pasokan. Berbasis ERP, studi dokumentasi digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan berbagai sudut pandang penulis lain dalam memandang manajemen rantai pasokan berbasis ERP dan dikaitkan pada UMKM Kain Tenun Khas Tarutung. Sehingga analisis data yang digunakan dapat membahas secara menyeluruh dan detail. Langkah-langkah dalam penelitian. Langkah awal dalam melaksanakan metode ini adalah penulis menyiapkan berbagai kuesioner terkait UMKM Kain Tenun Khas Tarutung agar wawancara lebih terarah. Kemudian, penulis melakukan analisa dari setiap respon yang diberikan oleh responden atau pemilik UMKM Kain Tenun Tarutung untuk mendukung penelitian ini. Juga, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang menggunakan studi dokumentasi untuk mempelajari dokumen berupa jurnal ataupun buku yang berhubungan dengan manajemen rantai pasok berbasis ERP studi dokumentasi. Hasil penelitian, dengan memanfaatkan pekerja yang masih tergolong sedikit, UMKM Kain Tenun Khas Tarutung ini mengalami permasalahan dalam melakukan proses bisnisnya pada masa pandemi COVID-19. Permasalahan yang timbul pertama kali ialah proses pemesanan material atau bahan baku yang mengalami keterlambatan akibat COVID-19 pada tahun 2020 awal. Sehingga hal ini membuat UMKM Kain Tenun Khas Tarutung harus menjalani proses produksi dan pendataan pemesanan sesuai permintaan konsumen yang tidak efisien, serta mengalami penurunan permintaan. Hal ini juga disebabkan karena manajemen rantai pasok pada kegiatan proses bisnis terkoordinasi dengan baik. Manajemen rantai pasok membutuhkan dukungan
sistem secara informasi, komunikasi, dan teknologi yang baik. Tentu saja, hal ini didorong oleh kompleksitas serta tuntunan manajer dalam mengambil keputusan dan pengendalian manajemen rantai pasok oleh Dr. Zaroni 2015. Sehingga penulis melakukan perbandingan konsep sistem ERP untuk membantu pihak UMKM kain tenun khas Tarutung agar proses bisnisnya lebih terarah dan terintegrasi dengan efektif dan efisien. Sistem yang diambil dan akan dibandingkan adalah sistem cloud POS dan konvensional POS. Terdapat banyak sistem yang beralih dengan manfaat internet atau berbasis cloud karena perkembangan zaman dan teknologi informasi yang semakin maju. Ada beberapa faktor yang diambil untuk membandingkan kedua sistem cloud POS dan konvensional POS, yaitu dari faktor biaya, akses data, hingga resiko kehilangan data. Kesimpulan penelitian. Disimpulkan bahwa konsep penggunaan sistem ERP yang sangat disarankan untuk UMKM kain tenun khas Tarutung adalah sistem cloud POS. Alasan mengapa memilih sistem cloud POS diantaranya 1. Mempermudah proses pemesanan. 2. Terciptanya fleksibilitas yang baik. 3. Proses transaksi menjadi lebih terstruktur. Yang pertama, mempermudah proses pemesanan karena memiliki dampak dalam memilih, membayar, atau menambahkan pesanan tanpa perlu kita memanggil pramusaji secara langsung. Hanya dengan mengakses aplikasi cloud POS, maka makanan tersebut akan datang sesuai dengan permintaan customer atau pelanggan. Yang kedua yaitu terciptanya fleksibilitas yang baik. Dengan hadirnya cloud POS, maka sistem pembayaran tidak hanya berfokus pada satu metode saja, melainkan dapat dilakukan baik secara tunai, non-tunai maupun menggunakan kartu kredit atau debit. Dengan kalkulasi atau perhitungan secara otomatis, maka kasir tidak perlu menghitung secara manual terkait uang pengembalian sehingga dapat mempercepat proses pembelian atau transaksi dan terhindar dari antrian yang berkepanjangan. Yang ketiga yaitu proses transaksi menjadi lebih terstruktur. Keuntungan yang terakhir, segala proses transaksi mulai dari tahapan pembukuan, penyusunan laporan, dan manajemen inventory atau stok barang dalam terakomodasi dengan baik melalui aplikasi. Jadi, kita hanya perlu mengatur dan mengakses aplikasi melalui perangkat komputer secara online. Selain itu, cloud POS juga dapat mencetak kwitansi atau struk pembelian bagi pelanggan dengan cepat dan akurat. Selanjutnya, kekuatan penelitian. Kekuatan penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk menguji, yaitu dengan teknik pengumpulan data sekunder yang menggunakan studi dokumentasi untuk mempelajari dokumen berupa jurnal ataupun buku yang berhubungan dengan manajemen rantai pasok berbasis ERP studi dokumentasi. Kelemahan penelitian. Kekurangannya yaitu tidak menjabarkan hasil dari perhitungan atau pernyataan dari responden sehingga sedikit menyulitkan untuk memahami hasil dari penelitian ini. 10 istilah term beserta definisinya. Yang pertama, supply chain management. Oleh Roger menyatakan manajemen rantai pasok adalah perencanaan, desain, dan kontrol aliran informasi dan material di sepanjang rantai pasokan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan secara efisien sekarang dan di masa depan. Yang kedua yaitu ERP atau Enterprise Resource Planning. Adalah aplikasi informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu POS, Point of Sale, adalah sebuah sistem di dunia bisnis yang penggunanya menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras yang saling terhubung satu sama lain untuk memudahkan proses transaksi. Yang keempat yaitu sistem cloud POS dan konvensional POS, sistem yang beralih dengan memanfaatkan internet atau berbasis cloud karena perkembangan zaman dan teknologi informasi yang semakin maju. Ada beberapa faktor yang diambil untuk perbandingan kedua sistem cloud POS dan konvensional POS, yaitu dari faktor biaya, akses data, hingga risiko kehilangan data. Yang kelima, turbulence atau volatility. Adanya perubahan latar belakang lingkungan bisnis ini sangat banyak dan merupakan kombinasi antara faktor ekonomi, pengolahan geopolitik, rantai pasokan global yang diperpanjang, dan juga peningkatan paparan terhadap risiko-risiko yang mengganggu.
Yang keenam yaitu globalization of industry. Merupakan perusahaan global lebih dari sekadar perusahaan multinasional. Yang ketujuh, downward pressure on price. Merupakan sebagian besar pasar saat ini lebih kompetitif dalam harga daripada pasar waktu 1 dekade yang lalu. Yang kedelapan yaitu responsiveness. Merupakan pelanggan tidak hanya menginginkan waktu tenggang yang lebih pendek, namun mereka juga ingin fleksibilitas. Yang kesembilan yaitu reliability. Keandalan pada manajemen rantai pasok dibuktikan dengan adanya kontrol proses. Yang ke-10 yaitu relationship. Rantai pasokan yang sukses adalah rantai pasokan yang memiliki hubungan yang bersifat mutualitas dan terpercaya antara semua pelaku dalam rantai pasokan tersebut. Demikian hasil dari presentasi saya mengenai review jurnal tersebut. Jika ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.